Oke, teman-teman, kembali bersama saya Kak Vino dalam channel Dr. Med Plus ya. Teman-teman, ini adalah kelanjutan dengan tentang kimia kelas 10, tentang dasar ilmu kimia, dan kita akan bahas tentang alat-alat kimia dan keselamatan kerja ya, teman-teman. Nah, sebelum teman-teman belajar lebih lanjut tentang ilmu kimia, tentu saja kimia ini pasti nanti akan ada yang namanya percobaan ya. Dari eh, praktikum lah seperti itu. Nah, teman-teman ketika melakukan praktikum seharusnya tahu dong tentang alat-alat apa aja yang digunakan. Nah, kita akan bahas tentang beberapa alat kimia ya. Jadi alat kimia itu cukup banyak ya, alat kimia cukup banyak dan mungkin ini teman-teman sudah pernah melihat dan mungkin sudah pernah menggunakan juga. Nah, kita akan bahas beberapa yang cukup penting ya untuk digunakan dalam praktikum kimia. Ya, misalkan yang pertama adalah labu ukur. Labu ukur ini gambarnya seperti ini teman-teman ya. Nah, labu ukur itu biasanya digunakan untuk menampung dan mencampur larutan kimia. Nah, alat yang kedua adalah tabung reaksi. Tabung reaksi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Fungsinya adalah menampung larutan yang jumlahnya sedikit. Ya, jadi jumlahnya sedikit aja itu digunakan tabung reaksi. Kemudian yang berikutnya beker glass. Ya, beker glass itu bentuknya seperti ini. Ya, fungsinya adalah menampung larutan yang jumlahnya banyak. Jadi ini pelengkapnya tabung reaksi. Kemudian gelas ukur. Gelas ukur itu bentuknya seperti ini. Fungsinya adalah mengukur volume suatu larutan. Ya. Lalu kemudian ada pipet tetes. Ya, pipet itu fungsinya untuk memindahkan larutan dalam jumlah kecil. Kemudian ada mortar dan alu, ya ini fungsinya untuk menghaluskan zat ya dengan cara menggerus gitu. Kemudian ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini yang cukup populer ya, gambarnya seperti ini. Ya. Nah, fungsinya adalah menyimpan dan memanaskan larutan serta menampung filtrasi hasil penyaringan. Ya. Dan kemudian ada juga biuret, ya biuret bentuknya seperti ini. Itu fungsinya adalah mengeluarkan larutan dengan volume tertentu. Biasanya ini nanti digunakan untuk keperluan yang namanya titrasi atau penetesan zat seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya pembakar Bunsen ya, pembakar ini yang digunakan untuk memanaskan zat gitu ya, memanaskan zat. Kemudian ada kertas saring, ya kertas saring ini digunakan untuk menyaring zat kimia tertentu. Nah ini mungkin beberapa yang teman-teman akan sering jumpai di laboratorium, ya kan. Dan tentunya masih banyak lagi alat kimia yang bisa digunakan dalam percobaan. Nah lalu teman-teman juga harus perhatikan nih, ketika teman-teman melakukan percobaan, ya jangan lupa cairan atau larutan atau zat yang ada di laboratorium itu tidak bisa sembarangan digunakan. Dan teman-teman harus melihat simbol-simbol ini teman-teman ya. Jadi kalau ada simbol yang seperti ini itu artinya zatnya itu mudah meledak, jadi hati-hati. Ya, ada juga simbol yang seperti ini itu mudah teroksidasi ya atau terbakar di udara. Lalu kemudian ada yang mudah terbakar ya, ada yang sangat mudah terbakar, ada yang simbol beracun, sangat beracun, lalu bisa mengiritasi, lalu bersifat korosif ya atau asam gitu ya. Lalu juga ini berbahaya bagi lingkungan. Nah, teman-teman harus perhatikan ya zat-zat itu sehingga tidak salah dalam penggunaannya ya. Dan juga ketika teman-teman melakukan percobaan di laboratorium jangan dilupakan masalah bagaimana kita harus menjaga keselamatan kerja ya. Jadi teman-teman harus menggunakan pelindung mata, pelindung wajah, pelindung tangan, sepatu tertutup, pakaian laboratorium itu digunakan sesuai penggunaannya. Dan juga mestinya tidak membawa makanan minuman, ya kan, tidak boleh merokok, harus menjaga kebersihan. Nah, seperti itu harus teman-teman gunakan. Ya, artinya diperhatikan benar-benar pada saat teman-teman akan melakukan percobaan di laboratorium. Oke, itu pengantar ilmu kimia bagian yang kedua ya teman-teman. Untuk dasar ilmu kimia yang berikutnya kita boleh menyaksikan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.